Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Restu Indriani dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Besoa. Di sini saya akan berbagi tutorial uji regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita siapkan data terlebih dahulu. Setelah data kita siapkan, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik regresi, kemudian pilih linear, kemudian masukkan pH dan suhu ke independen variabel, kemudian masukkan unsur Na ke dependen, kemudian klik save, lalu checklist standardize, lalu klik continue. Akan muncul nilai standardized-nya di output. Kemudian kita cari unsur yang lain juga dengan cara yang sama di unsur sebelumnya. Setelah itu, klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Setelah itu kita klik semua standardized dan masukkan ke dependent list. Kemudian klik Plot, kemudian checklist normality plot, kemudian klik Continue. Kemudian hasilnya keluar di output. Terus kita copy dan paste ke Word. Nah, berdasarkan pada pengujian normalitas didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada variabel dependen Na dan variabel independen suhu dan pH datanya terdistribusi normal, dikarenakan nilai sigma 0,354 lebih besar dari 0,05. Pada variabel yang kedua, pada variabel dependen K dan variabel independen suhu dan pH datanya terdistribusi secara normal, dikarenakan nilai sigma 0,553 lebih besar dari 0,05. Terus yang ketiga, pada variabel dependen Mg dan variabel independen suhu dan pH datanya terdistribusi secara normal, dikarenakan nilai sigma 0,935 lebih besar dari 0,5. Terus yang keempat, pada variabel dependen Cl dan variabel independen suhu dan pH datanya terdistribusi secara normal, dikarenakan nilai sigma 0,510 lebih besar dari 0,5. Selanjutnya kita masuk ke uji heterodaksitas. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian regresi, kemudian kita klik linear, kemudian kita klik save, kemudian checklist unstandardized, terus klik continue, kemudian klik OK. Nah, akan muncul nilai residualnya. Kemudian kita cari unsur yang lain dengan cara yang sama. Nah, setelah kita dapat pilihnya, kemudian kita lanjut ke klik transform, kemudian kita cari komputer variabel, kemudian kita ketik
address, ABS res, kemudian kita masukkan lagi klik aritmatik, kemudian kita pilih ABS, lalu masukkan nilai residualnya, kemudian klik OK. Maka akan muncul nilai ABS res-nya. Kita lanjut mencari nilai yang lain juga. Nah, setelah muncul nilai ABS res-nya, terus kita klik regression, lalu klik linear, lalu masukkan ABS res ke dependent, kemudian kita klik plot, lalu masukkan spread ke X, spreadsheet ke Y, lalu klik OK, maka muncul output seperti ini. Setelah itu kita copy, lalu kita masukkan ke Word. Nah, berdasarkan pengujian heterodaksitas, didapatkan hasil untuk variabel dependen unsur NA dan variabel independen suhu dan pH. Tidak terjadi gejala heterodaksitas dikarenakan nilai sigma lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan bahwa antara NA terhadap suhu dan pH tidak terjadi gejala heterodaksitas. Yang kedua, berdasarkan pengujian heterodaksitas, didapatkan hasil untuk variabel dependen unsur K dan variabel independen suhu dan pH tidak terjadi gejala heterodaksitas dikarenakan nilai sigma lebih dari 0,05, sehingga dalam pengujian ini tidak terjadi gejala heterodaksitas. Terus yang ketiga, berdasarkan pengujian heterodaksitas, didapatkan hasil untuk variabel dependen unsur Mg dan variabel independen suhu dan pH tidak terjadi gejala heterodaksitas dikarenakan nilai sigma lebih dari 0,05, sehingga dalam pengujian tersebut tidak terjadi heterodaksitas. Kemudian yang keempat, berdasarkan pengujian tersebut, maka didapatkan hasil untuk variabel dependen unsur Cl dan variabel independen suhu dan pH tidak terjadi gejala heterodaksitas dikarenakan nilai sigma lebih dari 0,05, sehingga dalam pengujian tersebut tidak terjadi gejala heterodaksitas. Maka didapatkan kesimpulan dari pengujian heterodaksitas yang telah dilakukan bahwa pada setiap variabel dependen terhadap variabel independennya, atau dalam kata lain, unsur-unsur kimia dengan pH dan suhu tidak terjadi gejala heterodaksitas, sehingga dapat dilakukan pengujian lanjutannya, yaitu pengujian multikolinerasitas. Selanjutnya kita lanjut ke uji multikolinear. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian masukkan unsur Na ke dependen, kemudian klik statistik, kemudian pilih
klik collinear, kemudian klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, di sini kita lakukan langkah-langkah sebelumnya di unsur yang lainnya. Nah, setelah hasil uji multikolinier muncul di output, lalu kita copy dan pindahkan ke Word. Nah, yang didapatkan kesimpulan antara variabel independen suhu, pH, dan variabel dependen unsur Na tidak terjadi gejala multikoliniaritas dikarenakan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya lebih kecil dari 10,0. Nah, yang kedua, dependen variabel K. Didapatkan kesimpulan bahwa antara variabel independen suhu, pH, dan variabel dependen unsur K tidak terjadi gejala multikoliniaritas dikarenakan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya lebih kecil dari 10,0. Ketiga, dependen variabel CL. Didapatkan kesimpulan bahwa antara variabel independen suhu, pH, dan variabel dependen unsur CL tidak terjadi gejala multikoloniaritas dikarenakan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya lebih kecil dari 10,0. Yang keempat, dependen variabel Mg. Didapatkan kesimpulan bahwa antara variabel independen suhu, pH, variabel dependen unsur Mg tidak terjadi gejala multikoloniaritas dikarenakan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya lebih kecil dari 10,0. Maka hasil dari kesimpulan dari pengujian multikolinier, maka didapatkan kesimpulan bahwa antara variabel independen suhu, pH, dan variabel dependen unsur tidak terjadi gejala multikoliniaritas dikarenakan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai F-nya lebih kecil dari 10,0. Selanjutnya kita masuk ke pengujian uji F. Pertama, kita klik Analyze, kita pilih Regression, kita pilih Linear, lalu kita checklist semua. Kemudian kita klik OK, maka muncul output seperti ini. Setelah itu kita lakukan langkah-langkah yang sama di unsur yang lainnya.
Setelah hasil uji F muncul di output, lalu kita copy, kemudian kita paste ke Word. Nah, yang pertama yaitu didapatkan F tabel sama dengan 6,94. Dari nilai F, hitungannya lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Nilai signifikannya 0,132 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Terus yang kedua yaitu F tabel sama dengan 6,94. Dari nilai F, hitungannya lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Nilai signifikannya 0,016, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini modelnya baik. Nah, yang ketiga didapatkan hasil F tabel sama dengan 6,94. Dari nilai F, hitungannya lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Nilai signifikannya 0,006 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini modelnya baik. Kemudian yang keempat, dapat dihasilkan bahwa F tabel sama dengan 6,94. Dari nilai F, hitungannya lebih kecil dari F tabel. Nilai signifikannya 0,120, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini modelnya kurang baik. Selanjutnya kita masuk ke pengujian uji T. Yang pertama itu dependent variable NA. T tabel 93,747. Berdasarkan pengujian T didapatkan hasil yang pertama suhu terhadap NA. Variabel suhu mempunyai T hitung yakni 2,211 dengan T tabel 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak memiliki kontribusi terhadap NA. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan NA. Jadi, dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NA. Nah, yang kedua, pH terhadap NA. Variabel pH mempunyai T hitung yakni 2,305 dengan T tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel pH tidak memiliki kontribusi terhadap NA. Nilai T positif menunjukkan bahwa pH mempunyai hubungan yang searah dengan NA. Jadi dapat disimpulkan pH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NA. Terus dependent variable K. T tabel sama dengan 3,747. Berdasarkan pengujian T, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama, suhu terhadap K. Variabel suhu mempunyai T hitung yakni 0,683 dengan T tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak memiliki kontribusi terhadap K. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan K. Jadi dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap K. Nah, yang kedua, pH terhadap K. Variabel pH mempunyai T hitung yakni 6,554 dengan T tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih besar dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel pH memiliki kontribusi terhadap K.
Nilai T positif menunjukkan bahwa pH mempunyai hubungan yang searah dengan K. Jadi dapat disimpulkan pH memiliki pengaruh signifikan terhadap K. Ketiga, dependent variabel Mg. T-tabel sama dengan 3,747. Berdasarkan pengujian T didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama itu suhu terhadap Mg. Variabel suhu mempunyai T hitung yakni 9,099 dengan T-tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih besar dari T-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel suhu memiliki kontribusi terhadap Mg. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan Mg. Jadi dapat disimpulkan suhu memiliki pengaruh signifikan terhadap Mg. Nah, yang kedua itu pH terhadap Mg. Variabel pH mempunyai T hitung yakni 2,844 dengan T-tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T-tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel pH tidak memiliki kontribusi terhadap Mg. Nilai T positif menunjukkan bahwa pH mempunyai hubungan yang searah dengan Mg. Jadi dapat disimpulkan pH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Mg. Yang keempat itu dependent variable Cl. T-tabel sama dengan 3,747. Berdasarkan pengujian T didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama itu suhu terhadap Cl. Variabel suhu mempunyai T hitung yakni 1,927 dengan T-tabel sama dengan 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak memiliki kontribusi terhadap Cl. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan Cl. Jadi, dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Cl. Nah, yang kedua itu pH terhadap Cl. Variabel pH mempunyai T hitung yakni 2,699 dengan T-tabel 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel pH tidak memiliki kontribusi terhadap Cl. Nilai T positif menunjukkan bahwa pH mempunyai hubungan yang searah dengan Cl, jadi dapat disimpulkan pH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Cl. Nah, sebagai kesimpulan, dari hasil pengujian linear berganda yang telah dilakukan terhadap data di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data tersebut merupakan data yang terdistribusi secara normal. Yang kedua, tidak terjadi gejala heterodaksilisitas. Yang ketiga, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat, data tersebut bukan merupakan data time series, dikarenakan data tersebut diambil dalam waktu bersamaan dan secara serentak. Yang kelima, tingkat suhu dan tingkat pH memiliki pengaruh secara simultan terhadap unsur K dan unsur Mg, namun tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap unsur Na dan unsur Cl. Yang keenam, tinggi rendahnya suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Mg, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Na, unsur K, dan unsur Cl. Yang ketujuh, tingkat pH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur K, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Na, unsur Mg, dan unsur Cl. Demikian tutorial uji regresi linear berganda dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.